Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agus dan Bu Anissa. Selamat Selamat siang, siang Bu. Bu Alifah. Gimana kabarnya hari ini, Pak Agus, Bu Alhamdulillah, Firda? Alhamdulillah baik Ya, Bu. baik, Bu. Pada siang hari ini saya dengar Bu Firda sama Pak Agus akan mempraktekkan coaching ya, benarkah? Nggih Bu benar. Eh, Kalau boleh tahu ya Bu Firda, eh, apa yang akan didiskusikan hari ini? Begini yang akan didiskusikan pada siang hari ini yaitu mengenai permasalahan Pak Agus yang ketika dalam pembelajaran Bu. Oh gitu. Oke. Oke, kira-kira apa yang ingin nanti diobservasikan? Dari ketiga kompetensi kucing itu yang ingin jadi fokus saya dalam observasi pada hari ini yaitu pertanyaan berbobot, Bu. Oh gitu ya. Nggih. Eh, Kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bu Firda ingin dicapai? Ya, itu tadi, Bu. Kan dari ketiga kompetensi itu saya mau memfokuskan pada satu kompetensi inti yaitu pertanyaan berbobot itu. Oke, oke, ya. Terima kasih untuk Bu Firda. Nggih, sama-sama. Bagaimana? Bu Firda sama Pak Agus sudah siap? Nggih, Ya, Bu. siap. Nggih. Oh, nggih. Monggo bisa dimulai, Bu Firda. Nggih, terima kasih Bu Alifah. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Sehat-sehat semua Pak? Waalaikumsalam. Iya, Bu. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah Pak, saya senang dengarnya. Tapi saya amati hari ini kok sepertinya Pak Agus kelihatan tidak bersemangat ya, tidak seceria biasanya. Memangnya kalau boleh tahu ada apa sih Pak? Apakah ada masalah? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Nggih, Saya bingung mau mengutarakannya kemana. nggih. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Nggih, 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 Pak. Insya Allah ada waktu, Pak, dan jangan sungkan. Dan tidak mengganggu waktu saya kok. Memangnya gimana sih, Pak? Ada apa? Ya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Karena belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Gitu, Bu. Kalau boleh saya tahu, nggih, eh, untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan yang menjadi polemik dalam pikiran Pak Agus, kira-kira yang ingin Pak Agus harapkan dari pertemuan kita berdua ini, dari pembicaraan kita ini apa sih, Pak? Saya sih berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Gitu, Bu. Seperti itu. Mungkin adakah yang lain yang ingin didapatkan selain ketenangan dari menceritakan keluh kesahnya Pak Agus tadi? Saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, oke, oke ya. Semoga dengan pembicaraan kita pada hari ini kita mendapatkan pemecahannya ya Pak. Jadi kalau boleh tahu ya Pak ya, permasalahan seperti apa sih ya kira-kira yang membuat Pak Agus itu merasa tidak nyaman? Nah, boleh nggak diceritakan Pak? Di beberapa hari yang lalu pengawas mensupervisi kelas saya dan saya mendapatkan teguran dari beliau. Gitu. Oh, begitu. Lalu kira-kira yang membuat Pak Agus mendapat teguran dari pengawas itu apa sih Pak? Sebenarnya sih masalahnya nggak seberapa serius, Bu. Oh, tidak serius. Nah,
Yang tidak serius menurut Pak Agus itu yang seperti apa sih? Jadi Pak Pengawas mengkritik proses kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan itu. Oh, tapi proses pembelajarannya bagaimana kok sehingga dikritik oleh Bapak Pengawas seperti itu, Pak? Jadi ketika saya mengajar itu Nggih. menggunakan buku teks, menggunakan media Hmm. yang lain. Lalu dengan kritikan dari Bapak Pengawas itu, tanggapan Pak Agus, respon Pak Agus itu seperti apa sih? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, juga dari buku referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting tetap mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya agak kurang berkenan, Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi masalahnya kalau bisa saya ambil kesimpulan dari yang diceritakan Pak Agus itu, Bapak Pengawas keberatan nggih dengan sumber belajar yang digunakan Pak Agus. Nggih. Jadi selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas itu? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, mengapa kok Pak Agus itu sampai tidak menggunakan buku teks sih? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Nggih. Jadi banyak murid yang termotivasi, jauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Nggih, nggih. Jadi menurut Pak Agus itu dengan apa itu murid-muridnya itu dengan menggunakan sumber belajar yang sudah Pak Agus sebutkan tadi itu dari apa itu referensi perpustakaan, kemudian video-video interaktif itu sudah membuat murid-murid di kelas Pak Agus itu termotivasi, nggih. Nah, Betul. lalu kalau boleh saya tahu, Pak, soal output ini, output dari murid-murid yang Pak Agus di kelas. Menurut Bapak, bagaimana sih hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah Pak Agus sebutkan tadi? Memang sih masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Itu sih. Nah, mungkin ya Pak ya, itu bisa jadi masih penggunaan buku teks itu sebagai sumber belajar itu mungkin masih penting. Nah, setelah Bapak bercerita ini, kira-kira bagaimana sih perasaannya? Terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal. Satu hal yang membuat saya resah sehingga kepikiran terus itu adalah eh, pekerjaan lain juga terbengkalai gara-gara masalah Nggih, ini. nggih. Itu. Lalu yang kira-kira membuat Pak Agus masih resah, kemudian sehingga pekerjaan-pekerjaan Pak Agus yang lainnya itu jadi terbengkalai selama ini, itu apa sih Pak? Eh, Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena apa ya? Karena saya takut dipanggil kepala sekolah di kemudian hari terkait masalah Hmm. itu. Nggih, nggih, nggih. Kalau boleh saya simpulkan ya, yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman pada saat supervisi itu karena Pak Agus dalam pembelajaran itu tidak menggunakan buku buku teks nggih dalam sumber belajar. Oh, Kemudian ketika ada Bapak pengawas yang memperingatkan Pak Agus itu memberikan argumen kepada Bapak pengawas itu. Sehingga mungkin dari perasaan Pak Agus itu membuat pengawas itu merasa tersinggung. Lalu Bapak pengawas itu nantinya akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Seperti itu, nggih, Pak nggih. iya Bu, Nggih. itu Eh, betul. Nah, kira-kira saya akan dipanggil itu saya takutnya gitu.
Kalau menurut Bapak, kira-kira Pak Agus akan dipanggil oleh Bapak pimpinan atau Bapak kepala sekolah enggak? Kemungkinan besar begitu, Bu. Saya akan dipanggil. Lalu, kalau misalnya Pak Agus memang ada kepikiran seperti itu, rencana Pak Agus itu selanjutnya itu apa sih? Jadi rencana saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan saya solusi. Nah, itu juga sebuah rencana yang bagus, Pak, kalau menurut saya. Lalu, kira-kira selain menemui Bapak pimpinan atau Bapak kepala sekolah, kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Saya juga berencana sih untuk menemui Pak Pengawas dan juga meminta maaf kepada beliau. Terus untuk proses pembelajaran ke depannya, saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana proses belajar yang mengajar yang baik itu. Nggih, nggih, nggih. Itu bagus, Pak. Terus kemudian mengenai nantinya proses kegiatan belajar mengajar di kelas Pak Agus, bagaimana, Pak? Ya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar, dan mengenai sumber belajar saya yang sudah saya gunakan tetap akan saya terapkan karena banyak siswa yang sudah merasa nyaman, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, subhanallah luar biasa nih langkah penyelesaian yang Pak Agus ambil. Sangat bagus ini Pak menurut saya. Lebih beragam sehingga Pak Agus nantinya itu akan lebih beragam dalam penggunaan sumber belajar di kelas. Saya setuju dengan ide-ide yang sudah Pak Agus sampaikan tadi. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan. Betul, betul, betul. Ya, malah tambah parah. Nggih, nggih. Benar kalau sudah berurusan dengan atasan memang nanti jadi apa itu melebar. Alhamdulillah, saya merasa senang dan juga bersyukur akhirnya Pak Agus sudah merasa lega ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi, Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin ada jadi batasan deadline waktunya begitu, bagaimana Pak? mengenai hal itu, secepatnya saya akan melaksanakannya tatap muka ke depan dalam proses PDM, mengajar, akan mengatur pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah esok lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Gitu. Wah, nggih, nggih, luar biasa Pak. Selanjutnya kira-kira untuk menjalankan rencana tersebut, adakah dukungan Pak untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah Pak Agus bicarakan tadi? Adakah dukungan dari mungkin dari yang lainnya gitu? Ini juga masih dalam pemikiran saya. Nggih. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan guru-guru, rekan sejawat, mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga barangkali kita bisa saling mengingatkan. Nggih, nggih, nggih. Itu juga ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya segera terselesaikan ya, Pak. Ya, amin. Dan nantinya Bapak itu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman. Nah, Pak, kira-kira ya, kapan sih kita bisa bersua kembali? Karena saya sudah tidak sabar untuk mendengar cerita selanjutnya dari Bapak terkait rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan lagi. Kira-kira kapan Pak kita akan bersua kembali? Amin, amin, amin. Cepatnya ya, Bu.
2 minggu lagi kira-kira ya. Baik, saya tunggu loh Pak Agus untuk 2 minggunya. Siap. Terima kasih. Oke, Terima kasih banyak. oke, sama-sama Pak Agus. Sudah Bu Hindun. Oke, terima kasih Bu Firda sama Pak Agus ya. Atas pemaparannya tadi sudah luar biasa. Menurut hasil pengamatan saya yang pertama tadi, eh, Coach sama Coach C tadi sudah memenuhi alur cerita tersebut. Yang pertama, untuk tujuan, penyampaian tujuan, itu menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Coach tadi sudah jelas ya, sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Pak Agus tadi sebagai coach. Dan yang kedua, itu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik yang mengarah pada identifikasi. Sudah terlihat sekali ya, coach itu tadi memberikan pertanyaan atau umpan balik yang membuat coach tadi itu menyadari bahwa apa yang disarankan oleh Bapak pengawas, ini kan kasusnya kan Pak Agus kan saat pembelajaran itu kan tidak membawa buku teks ya atau sumber belajar. Nah, itu tadi sudah ditanyakan, sudah memberikan pertanyaan yang harus, tapi bisa ada tambahan sih ya untuk Pak Agus itu sumber belajarnya ada eksplorasi materi dalam pembelajaran di kelas juga bisa. Dan untuk rencana aksinya, eh, Coach tadi sudah memberikan pertanyaan juga tentang cara menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu tadi terlihat Coach juga memberikan pertanyaan yang membuat Coach itu merencanakan hal apa yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Agus tadi. Permasalahan baik dengan kepala sekolah atau dengan siapa tadi? Bapak pengawas, itu bagaimana? Tentang dirinya yang saat belajar mengajar tadi tidak membawa media atau buku teks. Nah, untuk tanggung jawab sudah juga terlihat. Saya lihat tadi Coach juga memberikan pertanyaan mengenai komitmen Pak Agus tadi ya dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, itu tadi juga terlihat ada komitmen dari Pak Agus untuk rencana yang akan diambil. Ternyata itu membuat Coach itu menjadi yakin tentang solusi yang akan diambilnya. Nah, saya mau bertanya, untuk kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah ada coaching ini dilakukan? Ya mungkin sebagai coach, kalau saya mungkin lebih akan ke mendengarkan aktif, Bu. Jadi Hmm, ketika saya mampu mendengarkan aktif, itu akhirnya saya bisa apa ya, kayak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk menemukan potensi dari si coach ini. oh Gitu, begitu Bu. ya. Oke, Nggih. oke. Ya, bagus sekali ya, Bu Firda. Untuk kedepannya eh, kita apa? Saya nanti dikasih pertanyaan lagi kepada Pak Agus dan ngasih solusi dan semoga itu adalah solusi yang terbaik ya. Baik Bu Firda sama Pak Agus untuk praktek coachingnya sangat baik sekali dan sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Saya kira demikian Bu Firda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.